menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau lanjutan ampe tentang undang-undang luar. Adatlah tampak limbang gunung, cupaklah nyatu batagakan. Undang-undang tak boleh sangkutanyo. Undang-undang lah jalih sangkutanyo. Hukum jo aku dijatuhkan. Dalam uren terdahulu sebelumnya, maksudnya dalam sebelumnya, dalam uren dan cerita sebelumnya ketemukan bahwa setiap kata yang diucapkan oleh penghulu bahwa seseorang telah berbuat salah adalah atas dasar adanya suatu ketentuan undang-undang yang tersangkut olehnya. Dan dengan undang-undang itulah hukuman dijatuhkan. Demikian memang bisa membuat para peneliti kebudayaan Minangkabau akan terkagum heran karena apa yang terkandung dalam pola pikiran tersebut jelas dianut pula oleh ajaran hukum modern. Yang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tercantum pada pasal 1 ayat 1. Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Dan sebagai suatu kaidah hukum, ketentuan itu menjiwai seluruh produk undang-undangan sifatnya, memberikan sanksi hukuman pada tiap orang. Atas dasar itulah kepastian hukum dapat dijatuhkan oleh seorang hakim. Secara sepintas sudah juga disinggung dalam uraian terdahulu. Untuk memahami pengertian yang lebih mudah dipahami, beberapa pencinta adat dan hukum adat Minangkabau memang sudah melakukan berbagai upaya. Dan dari perkembangan pemahaman pengertian tentang kaidah-kaidah hukum adat Minangkabau dalam beberapa tambo yang ditemukan, apakah masih bertulisan tangan ataupun yang sudah dicetak dengan drukskril seperti yang dilakukan oleh Datuk Batuah Sango, ataupun yang merupakan ulasan seperti yang dilakukan oleh Datuk Sangguno Dirajo dalam 2 buah bukunya, memperlihatkan kepada kita adanya upaya di antara pimpinan adat Minangkabau untuk menggariskan budaya adat dan hukum adat Minangkabau ini dalam keadaan siap pakai. Bagi generasi penerusnya, karena betapa sedikitnya literatur tentang adat dan hukum adat Minangkabau yang dapat diperoleh pada toko-toko buku, Bapak Idrus Mi Hakimi Datuk Rajo Pangulu memang termasuk kalangan adat yang gigih untuk memasukkan adat Minangkabau menjadi salah satu pelajaran tambahan pada sekolah-sekolah di Sumatera Barat semenjak dahulunya, yang memang belum kesampaian hingga kini. Alangannya mungkin terletak pada adat Minangkabau bentuk mana yang akan ditransformasikan ke anak didik tersebut. Apakah dalam wujud pepatah petitih yang dihafalkan atau disungguhkan, ataukah dalam bentuk yang sudah diolah secara ilmiah sehingga juga bisa dipelajari oleh kalangan luar pemakai budaya Minangkabau. Suatu hal yang memang patut dijadikan kajian oleh kalangan adat Minangkabau itu sendiri. Karena kalangan inilah yang sebenarnya sangat berkepentingan dan berkewajiban menundukkan pada tempat yang paling mungkin. Karena kian diperlambatnya keluasan pemahaman yang tempat tentang adat hukum adat Minangkabau ini jelaslah akan menumbuhkan keadaan yang kurang menguntungkan dan bahkan bisa merugikan adalah ia kalangan pengurus adat yang dalam pepatah adat disebutkan sebagai instansi yang diakui sebagai tukang pailuk
atau perbaiki negari. Elok negari dek pangulu. Walau dalam kaidah itu terkandung adalah paham secara argumentum yang contrario dan contrario, argumentum contrario dan menyakitkan telinga, yaitu rusak nagari dek penghulu, seolah tukang rusak nagari. Walaupun demikian itu sangat subjektif dan hanya ulah dari seseorang dua fungsionaris adat yang salah kaku atau salah awe atau salah pasang. Yang keberadaannya di lingkungan fungsionaris adat hanya 5 jalur warisan gelar saku, tidak dilengkapi dengan baburu ka Jo Baraja sebagai pernah ditemukan oleh Bapak Haji Idusmi Datuk Rajo Pengulu. Lebih-lebih setelah dilakukan beberapa penelitian dari sejumlah kasus adat, ternyata Bamulu dalam cara menangani permasalahan di lingkungannya yang terlihat seolah kerapatan adat nagari telah merupakan suatu institusi invisible government, dalam kurang pemerintahan bayangan, dan merasa berkuasa menentukan mau dibuat apa suatu sengketa anak nagari ataupun bisa membuat anak nagari bersengketa. Dapat dikatakan sebagai telah mewakili seluruh sikap para pengelola kerapatan adat nagari, akan tetapi tetaplah ia tunduk pada saikua kabau nan bakubang ka sakandang kane luluaknya, sehingga memerlukan tindakan paruh sendiri buat menyelesaikannya, tentu saja dengan tidak berbuat di luar martabat pemilu. Kita tentu saja tidak mengharapkan dengan Perda nomor 13/1983 ini banyak bermunculan para bujang jolong bakari yang kemana saja menikamkan kerisnya itu. Kalaupun Tambo Minangkabau itu menginformasikan pada kita bahwa keputusan bersalahnya seorang itu berada di tangan Panghulu, namun janganlah ditafsirkan sebagai hanya ditujukan pada para anak kemenakan saja ataupun orang-orang di luar yang berpangkat Panghulu, karena dalil yang diberikan oleh penghulu adat Minangkabau cukup jelas menyebutkan manusia bersifat gawa, Allah Ta'ala bersifat kadim, sehingga mengharuskan setiap diri penyandang pangkat penghulu itu untuk tidak menempatkan dirinya dalam posisi malenggang indak tapampeh, melonjak indak tasunda, dan putusan untuk menyatakan seseorang bersalah dan putusan untuk menyatakan seseorang bersalah itu hanyalah apabila undang-undang adat telah mengatakan demikian. Jadi penghulu adat hanyalah juru bicara undang-undang adat itu sendiri, bukan juru bicara kehendaknya di tengah galaunya berbagai kasus adat yang diharapkan akan ditangani lebih dahulu oleh tiap-tiap nagari. Mungkin sudah perlu dipikirkan adanya instansi banding yang akan menguji kebenaran dan ketepatan suatu keputusan atau yang akan memberi penilaian kepada itu sendiri. Sebagaimana dulu adanya lembaga luwak nan tigo, dan bila pada tingkat ini masih diperlukan lagi peninjauan, dapatlah diuji dengan pemeriksaan pengadilan negeri. Maksudnya hanyalah untuk mencegah tumbuhnya rasa kekuasaan tak terbatas pada para pengelolakan di tiap nagari masing-masing, karena Perda nomor 13/1983 telah memberi status lembaga adat tertinggi di nagari masing-masing suatu. Jadi dalam Perda telah memberikan status
lembaga adat tertinggi di negari masing-masing. Suatu status yang tanpa dukungan, dedikasi, dan pengetahuan luas banyak akan jadi sumber bencana dan bahan gunjingan anak menakan dalam negeri itu sendiri. Sayang bahwa dukungan dari pemerintah daerah belum diiringi dengan ketentuan teknis penggunaan kekuasaan itu. Oke, Pak Yus. Ular kan?